Istilah efek Mandela pertama kali diciptakan oleh seorang peneliti paranormal bernama Fiona Broom. Nama tersebut diambil dari fakta bahwa ribuan orang percaya mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela meninggal saat berada di penjara, padahal kenyataannya ia hidup selama bertahun-tahun setelah akhirnya dibebaskan. Sedangkan efek Mandela itu sendiri merujuk pada gambar, fakta, dan aspek sejarah tertentu yang tampaknya telah berubah, seperti posisi beberapa negara di atlas, logo merek yang tiba-tiba terlihat berbeda, atau bahkan sampul album dari tahun 80-an dan 90-an yang sekarang tidak lagi terlihat sama seperti sebelumnya. Banyak orang mengaitkan fenomena ini dengan diaktifkannya Large Hadron Collider di Swiss pada tahun 2008, dan mereka mengklaim bahwa eksperimen yang dilakukan di sana menyebabkan realitas kita bergabung dengan realitas lain, atau bahwa sekarang kita hidup di realitas yang sama sekali berbeda. Nomor 10. Saat kita di sekolah, sebagian besar dari kita mendapatkan pemahaman yang cukup baik tentang peta dunia dan letak setiap negara. Informasi seperti ini memang sulit diingat bertahun-tahun setelah lulus, tapi kebanyakan orang masih bisa menunjukkan negara-negara yang lebih dikenal di atlas. Oleh karena itu, sulit dipercaya bahwa ribuan orang di seluruh dunia percaya bahwa beberapa negara telah bergeser di peta, sementara yang lain meyakini bahwa negara-negara tersebut tetap berada di tempat yang sama. Berkat perbedaan ini, kejadian-kejadian tersebut dianggap sebagai fenomena efek Mandela. Salah satu negara yang diyakini tidak lagi berada di tempat yang sama seperti sebelumnya adalah Selandia Baru. Meskipun sebagian besar dari kita tidak akan kesulitan menemukannya di peta dunia karena letaknya di Tenggara Australia, beberapa orang dibuat bingung ketika melihat peta dan menyadari bahwa Selandia Baru tampaknya telah berpindah ke posisi baru. Banyak orang membahas misteri ini di internet melalui thread, grup diskusi, dan forum paranormal, karena mereka tidak memiliki penjelasan mengapa negara tersebut berpindah atau mengapa mereka percaya Selandia Baru awalnya berada di lokasi yang berbeda. Banyak kontributor dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa Selandia Baru dulunya terletak di timur laut Australia, tetangga terdekatnya. Yang lain merasa bahwa Selandia Baru masih berada di tempat yang sama seperti dulu, tetapi Australia berpindah lebih jauh ke selatan di peta dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, hal ini tidak mungkin terjadi. Itulah sebabnya banyak orang dibuat bingung oleh apa yang disebut beberapa peneliti sebagai ingatan palsu. Jauh lebih mungkin bahwa mereka hanya salah mengingat lokasi negara tersebut, tetapi beberapa orang tidak begitu yakin. Mereka merasa bahwa sesuatu telah bergeser di alam semesta kita dan bahwa Selandia Baru sekarang berada di area yang berbeda karena kita hidup di realitas yang berbeda. Seorang wanita yang berasal dari California mengatakan bahwa dia membeli globe dunia beberapa tahun yang lalu, dan suatu hari dia memikirkan tentang Australasia dan betapa sedikitnya dia tahu tentang wilayah itu. Dia melihat globe itu dan mencatat dalam pikirannya bahwa Selandia Baru berada di sebelah barat Australia. Namun ketika dia memeriksa lagi beberapa bulan kemudian, posisinya sudah tidak sama lagi, yang membuatnya bingung. Seorang pengguna Reddit memposting di platform tersebut bahwa mereka hampir mengalami serangan panik karena merasa seluruh realitas mereka dipertanyakan. Pengguna lain menambahkan bahwa mereka pernah memenangkan penghargaan geografi di sekolah dasar dan karena itu memiliki ingatan yang sangat baik tentang peta dunia. Namun meskipun begitu, mereka terkejut ketika menyadari di mana sebenarnya lokasi Selandia Baru. Nomor 9. Alexander Hamilton adalah nama yang dikenal oleh hampir setiap warga negara Amerika. Dia lahir pada tahun 1755 di Hindia Barat, Britania, dan mulai bekerja pada usia 11 tahun setelah ayahnya meninggalkan keluarga dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Dia pertama kali bekerja sebagai juru tulis di sebuah kantor akuntansi di New York, dan dia kemudian naik jabatan menjadi pemegang buku dan akhirnya menjadi manajer. Dia kemudian mulai belajar di New Jersey, di mana dia berprestasi sebagai seorang siswa, tetapi studinya harus ditunda karena pemberontakan Amerika Serikat melawan Britania Raya. Dia adalah pendukung Boston Tea Party, dan pada tahun 1775 dia menerbitkan serangkaian pamflet di mana dia menyatakan dukungannya terhadap boikot produk-produk Inggris yang diimpor dan diekspor oleh Amerika. Dan dia menulis tentang pendapatnya mengenai kebijakan Inggris di Quebec, Kanada. Seiring berjalannya waktu, Hamilton semakin terlibat dalam dunia politik, dan dia mulai belajar hukum di Albany. Dia terpilih menjadi anggota Kongres Kontinental dan kemudian mulai menyatakan bahwa Amerika melemah karena pasal-pasal konfederasi. Dia kemudian menjadi Menteri Keuangan pertama, di mana pada masa itu dia membentuk Bank Nasional, mengelola utang perang revolusi, dan mendirikan percetakan uang Amerika Serikat. Dia adalah penulis 51 dari 85 esai Federalist Paper dan berperan besar dalam meratifikasi Konstitusi Amerika Serikat.
Dia juga mendirikan Partai Politik Federalis yang kemudian berkembang menjadi sistem dua partai yang masih ada di Amerika Serikat hingga saat ini. Namun, dia paling dikenang sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat. Itulah sebabnya dia sekarang menjadi subjek misteri efek Mandela. Hamilton menjalani kehidupan yang menarik dan terkadang kacau, dan kematiannya pada tanggal 12 Juli 1804 juga sangat tidak biasa. Pada saat itu, Hamilton telah lama berseteru dengan wakil presiden Aaron Burr. Dia menuduh Burr sebagai oportunis politik yang tidak punya banyak prinsip dan bahkan secara aktif melobi melawannya. Pada tahun 1804, Burr mencalonkan diri sebagai gubernur New York, tetapi sekali lagi Hamilton ikut campur. Di sebuah pesta makan malam, Hamilton terdengar menyebut Burr sebagai orang yang berbahaya, dan Burr merasa bahwa hal ini telah merusak karir dan reputasinya. Dia menuntut permintaan maaf, tetapi Hamilton menolak. Dan kedua pria itu memutuskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui duel. Pada pagi hari tanggal 11 Juli, mereka bertemu di New Jersey, dan setelah aturan ditetapkan, kedua pria itu melepaskan tembakan. Hamilton mengenai pohon di atas kepala Burr, dan tembakan Burr tepat sasaran, dan dia meninggal keesokan harinya. Akhirnya, berakhirlah kehidupan Hamilton yang menarik dan penuh warna, tetapi berabad-abad kemudian, dia tetap menarik perhatian banyak orang berkat efek Mandela. Beberapa orang menyatakan bahwa ketika mengetahui Hamilton tidak pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, mereka merasa tidak percaya. Kebanyakan sejarawan dan cendekiawan percaya bahwa kesalahpahaman ini berasal dari fakta bahwa dia muncul di mata uang Amerika Serikat dan juga karena dia adalah salah satu bapak pendiri negara. Seorang pria menyatakan bahwa dia jelas ingat bahwa di sekolah dia diajari bahwa Hamilton adalah Presiden ke-10 dan bahwa dia memenangkan duel melawan Burr. Bahkan, dia juga mengingat ada sebuah musikal yang diproduksi tentang topik tersebut, namun sekarang dia tidak dapat menemukannya. Nomor 8. Ketika berbicara tentang efek Mandela, film The Wizard of Oz sering disebutkan, karena film ini terkait dengan beberapa contoh fenomena aneh ini, bukan hanya satu. Bahkan beberapa penggemar berat film tersebut pun mengungkapkan kebingungan mereka terhadap perubahan yang tampaknya telah terjadi. Ini adalah salah satu film paling terkenal yang pernah dibuat, sehingga masuk akal jika sebagian besar dari kita sangat akrab dengan adegan-adegan yang telah kita tonton berkali-kali. Namun berkat unggahan-unggahan di internet, kita tahu bahwa kenyataannya tidak demikian. Bagi mereka yang tidak akrab dengan film ini bercerita tentang seorang yatim piatu bernama Dorothy yang berasal dari Kansas. Saat dia dan anjingnya Toto tinggal di sebuah peternakan bersama kakek neneknya, mereka mendapat masalah ketika Toto menggigit tetangga dan dia melarikan diri, takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun Dorothy memutuskan untuk kembali ke rumah ketika dia menyadari bahwa tornado sedang mendekat. Dan saat bersembunyi di kamarnya, dia pingsan ketika rumahnya hancur akibat tornado. Akhirnya, tornado itu membawa dia dan Toto ke Munchkin Land di negeri Oz. Dan di sini dia bertemu dengan banyak karakter menarik, termasuk penyihir baik, manusia kaleng, singa, orang-orangan sawah, dan yang lainnya. Orang-orangan sawah membutuhkan otak, singa mencari keberanian, dan manusia kaleng membutuhkan hati. Dan mereka semua berharap dapat menemukan hal-hal itu dengan bantuan penyihir yang tinggal di kota Zamrud. Penyihir itu kemudian ternyata hanyalah seorang pria tua yang lemah, dan dia membantu mereka menyadari bahwa semua yang mereka cari sebenarnya sudah ada di dalam diri mereka sendiri sejak awal. Dorothy diberitahu untuk mengetukkan tumit sepatunya 3 kali sambil mengucapkan kalimat tidak ada tempat seperti rumah. Dan akhirnya dia kembali ke tempat tidurnya di Kansas bersama Toto. Banyak orang menyebutnya sebagai film favorit mereka sepanjang masa, dan saat ini film tersebut dianggap sebagai sebuah klasik. Namun menurut beberapa penggemar lama, film tersebut menyembunyikan rahasia kelam karena telah diubah oleh efek Mandela. Beberapa orang ingat bahwa orang-orangan sawah memegang senjata api di tangannya saat kelompok itu mencari di kastil penyihir jahat. Tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa hal itu tidak terjadi ketika menonton ulang film tersebut. Ada yang berpendapat bahwa mereka salah mengira kapak yang dibawa orang-orangan sawah di adegan terakhir film sebagai senjata api. Atau mereka menjadi bingung dengan karakter lain, yaitu singa dan manusia kaleng yang terlihat membawa pedang dan jaring masing-masing. Lalu ada kutipan terkenal yang diucapkan oleh penyihir jahat dari barat. Pada satu titik, dia berbicara kepada monyet-monyet terbangnya dengan berkata, "Terbanglah manis-manisku," dan itu dianggap sebagai salah satu kutipan paling terkenal dari film tersebut. Tapi kenyataannya, frasa ini tidak pernah digunakan. Sebagai gantinya, dia berkata, "Tidak lama lagi, cantikku, tidak lama lagi." Selain itu, orang-orang mengingat Dorothy mengenakan kaos kaki putih, padahal sebenarnya dia mengenakan kaos kaki semata kaki bermotif kotak-kotak putih dan biru. Namun efek Mandela yang paling terkenal terkait The Wizard of Oz adalah kalimat, "Toto, aku rasa kita sudah tidak di Kansas lagi."
Kalimat itu diucapkan Dorothy setelah mereka mendarat di Munchkinland. Dan kenyataannya, dia berkata, "Toto, aku merasa kita sudah tidak di Kansas lagi." Hal ini membuat banyak penggemar mempertanyakan realitas mereka. Nomor 7. Ikon pop Britney Spears telah mengalami banyak kontroversi selama bertahun-tahun. Sayangnya, dia telah menjadi sorotan media saat sedang mengalami krisis kesehatan mental, yang oleh banyak orang dikaitkan dengan ketenarannya di usia yang sangat muda. Dia juga menjadi subjek teori konspirasi aneh, yang menyatakan bahwa Britney Spears yang asli sebenarnya sudah tidak hidup lagi, dan dia telah digantikan oleh seorang kembaran bertahun-tahun yang lalu. Hal inilah menurut para penganut teori tersebut yang menjelaskan perubahan drastis pada kepribadiannya dan krisis kesehatan mental yang telah dia hadapi selama bertahun-tahun. Teori ini menjadi sangat populer di internet sehingga orang-orang mulai membandingkan foto-foto lama Spears dengan yang terbaru, menunjukkan perbedaan pada struktur wajahnya, bentuk telinga, mata, bahkan daun telinganya. Spears telah menanggapi teori ini secara terbuka dan menertawakannya sebagai sesuatu yang hanya untuk bersenang-senang saja. Dia tentu saja membantah bahwa dirinya adalah pengganti dan menunjukkan bahwa teori ini juga pernah diterapkan pada penyanyi lain seperti Avril Lavigne dan Paul McCartney. Dia juga sering disebut dalam diskusi tentang efek Mandela, dan misterinya berkaitan dengan video musik untuk lagunya Oops, I Did It Again, yang langsung menjadi sensasi global begitu dirilis. Lagu tersebut muncul di album kedua Spears dengan judul yang sama, di mana saat itu dia sudah menjadi nama yang dikenal luas. Pada titik ini, dia telah mengumpulkan jutaan penggemar, sebagian besar dari mereka bisa menghafal lirik sebagian besar lagunya. Video musiknya mendapat banyak publisitas dan ditayangkan di saluran musik di seluruh dunia selama berbulan-bulan. Dalam video tersebut, Spears mengenakan catsuit merah dan dia dikelilingi oleh para penari dengan kostum perak. Pada masa-masa awal karirnya, pakaian itu menjadi ikonik, yang membuat fakta bahwa sekarang pakaian itu menjadi bagian dari efek Mandela terasa semakin aneh. Para penggemar telah menonton video musik ini lebih dari 11 juta kali hanya di YouTube saja. Namun, satu detail kecil telah menyebabkan para penggemarnya sangat kebingungan. Banyak yang menyatakan bahwa mereka dengan jelas mengingat Spears mengenakan headset hitam dengan mikrofon saat tampil di video tersebut. Dan ketika mereka menonton videonya lagi bertahun-tahun kemudian, anehnya benda itu tidak ada. Biasanya, kita mungkin menganggap ini hanya sebagai ingatan palsu, tetapi ribuan orang telah bergabung dalam percakapan ini, mengklaim bahwa ada sesuatu yang telah berubah di garis waktu kita, dan bahwa mikrofon Spears entah bagaimana hilang dalam proses tersebut. Orang lain telah mencoba mencari penjelasan yang lebih masuk akal untuk hal ini, dan mereka menunjuk pada fakta bahwa ketika figur aksi Spears dirilis, itu dilengkapi dengan headset dan mikrofon sebagai aksesori. Mereka juga menunjukkan bahwa figur aksi tersebut dijual dengan pakaian yang sama seperti yang terlihat di video musik, dan kemungkinan besar dari sinilah kebingungan itu berasal. Namun seperti biasanya dalam kasus efek Mandela, beberapa penggemar Spears yang paling setia mengklaim bahwa video tersebut entah bagaimana telah diubah dan efek Mandela yang harus disalahkan. Nomor 6. Pasti sangat membingungkan bagi seseorang ketika mengetahui bahwa mereka telah mengingat suatu aspek yang sangat biasa dari hidup mereka secara salah selama puluhan tahun. Dan ketika ini terjadi, beberapa orang dengan cepat menyalahkannya pada efek Mandela. Namun ada juga beberapa orang yang benar-benar percaya bahwa realitas mereka telah bergeser dan bahwa mereka memiliki informasi yang benar sejak awal, hanya saja informasi itu menjadi berbeda di realitas baru mereka. Beberapa orang menyalahkan hal ini pada teori multiverse, sementara yang lain percaya ada penjelasan logis, seperti ingatan yang salah atau guru yang mengajarkan informasi yang salah bertahun-tahun lalu. Seseorang mungkin berpikir bahwa efek Mandela hanya berlaku untuk fakta-fakta yang tidak dikenal, seperti ejaan nama merek tertentu atau peristiwa bersejarah yang terjadi beberapa dekade lalu. Tapi sayangnya, itu tidak benar. Efek ini bahkan disalahkan atas beberapa kesalahan yang sangat sepele, seperti yang dibuktikan oleh fakta bahwa ribuan orang baru saja mengetahui bahwa Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, padahal sepanjang hidup mereka percaya ada 52 negara bagian. Ketika para pengguna internet mulai memposting tentang masalah ini di forum-forum online, banyak orang terkejut mengetahui bahwa begitu banyak orang lain juga memiliki kesalahpahaman ini. Hal ini memicu perdebatan tentang efek Mandela dan apakah itu benar-benar fenomena nyata atau tidak, tetapi hingga saat ini jelas belum ada konsensus. Salah satu pengguna mencoba mencari penyebab kesalahan ini secara logis dan menyarankan bahwa beberapa orang mungkin secara keliru percaya atau diajari bahwa Puerto Rico dan Washington DC adalah negara bagian. Beberapa pengguna setuju, tetapi menambahkan bahwa mereka mungkin diajari fakta-fakta ini di garis waktu yang berbeda,
di mana wilayah-wilayah tersebut dianggap sebagai negara bagian yang akhirnya membawa seluruh perdebatan kembali ke titik awal. Seorang pengguna menunjukkan bahwa internet dipenuhi dengan postingan dari orang-orang yang percaya bahwa ada 52 negara bagian dan bertanya, mengapa jika ini adalah ingatan palsu, mereka tidak berpikir ada 51 atau 53 negara bagian. Postingan demi postingan menanyakan tentang 52 negara bagian dan tidak ada angka lain yang memicu perdebatan lebih lanjut tentang topik ini. Seorang pengguna Reddit memposting tentang pengalamannya dengan efek Mandela, mengatakan bahwa dia pernah menonton sebuah episode acara anak-anak Arthur saat masih kecil, dan dia ingat disebutkan bahwa ada lebih dari 50 negara bagian. Dalam episode tersebut, salah satu karakter salah menyebut jumlah negara bagian dan dia dikoreksi. Jadi ketika pengguna itu mengetahui bahwa sebenarnya hanya ada 50 negara bagian, dia memutuskan untuk mencari episode yang sama lagi. Dan dia berhasil menemukannya dengan cukup mudah, lalu memajukan ke bagian episode yang dimaksud. Yang mengejutkannya, karakter tersebut memang dikoreksi, tetapi alih-alih diberitahu bahwa ada 52 negara bagian, dia justru diberitahu bahwa jumlahnya 50. Pengguna itu hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya dan tidak dapat menjelaskan dari mana asal ingatannya yang salah itu. Nomor 5. Salah satu orang yang paling mengejutkan yang masuk dalam perdebatan efek Mandela adalah Bunda Teresa, yang diyakini oleh sebagian orang telah dikanonisasi pada tahun 1990-an saat beliau masih hidup. Namun kemudian mereka mengetahui bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Bunda Teresa lahir di Makedonia Utara pada tahun 1910. Namun beliau pindah ke Irlandia pada tahun 1928, dan di sana beliau bergabung dengan suster-suster Loreto. 6 minggu kemudian, beliau pergi ke India, di mana beliau menjadi seorang guru dan beliau memutuskan untuk mengganti namanya setelah mengucapkan kaul. Beliau memilih nama Teresa untuk menghormati biarawati Karmelit asal Prancis yang hidup pada abad ke-19. Beliau kemudian bergabung dengan sekolah Suster Loreto dan mengajar di sana selama 17 tahun berikutnya. Namun pada tahun 1946, hidupnya berubah total. Beliau memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk merawat orang sakit dan miskin, dan itulah yang membuatnya dikenang hingga hari ini. Keputusan ini diyakini berasal dari kenyataan bahwa beliau sering menyaksikan orang miskin dan sakit berjuang untuk bertahan hidup di beberapa daerah pinggiran India. Dan setelah mengabdikan dirinya untuk tujuan ini, beliau pindah ke salah satu daerah tersebut. Beliau membuat sebuah petisi yang diajukan kepada otoritas kota, yang kemudian memutuskan untuk menghadiahkan beliau sebuah asrama peziarah yang dekat dengan kuil suci Kali, Dewi Hindu. Di sini, beliau mendirikan misionaris cinta kasih pada tahun 1948. Beliau menjadi penduduk India dan segera mulai menerima donasi serta dukungan dari seluruh dunia. Beliau mendirikan sekolah terbuka dan balai pengobatan untuk kaum miskin, dan beberapa biarawati memutuskan untuk membantu perjuangannya. Pada tahun 1952, beliau mendirikan hospice Place for the Pure of Heart dan membangun beberapa fasilitas lain untuk para tunanetra dan lansia yang mengalami disabilitas. Selanjutnya, beliau berperan penting dalam mendirikan kota Pergamaian, sebuah koloni bagi mereka yang menderita kusta. Pada tahun 1971, beliau dianugerahi penghargaan perdamaian Paus Yohanes 23, dan 8 tahun kemudian beliau menerima penghargaan Nobel Perdamaian atas dedikasinya kepada mereka yang kurang beruntung dibandingkan orang lain. Beliau juga dianugerahi penghargaan sipil tertinggi oleh pemerintah India dan warisannya pun terjaga. Pada tahun 1989, beliau mengalami serangan jantung dan memutuskan untuk mengundurkan diri demi kesehatannya. Pada tahun 1997, beliau menunjuk Suster Namala sebagai penerusnya. Beliau wafat pada tanggal 5 September 1997 di usia 87 tahun saat masih tinggal di Kolkata. Dalam 2 tahun setelah kepergiannya, Gereja Katolik mulai mempersiapkan proses kanonisasi untuk Bunda Teresa, yang berarti beliau akan dinyatakan sebagai seorang santo. Paus Yohanes Paulus II memerintahkan agar proses tersebut dipercepat, dan beliau dibeatifikasi pada bulan Oktober 2003. Pada tahun 2016, beliau dikanonisasi oleh Paus Fransiskus. Namun, fakta ini membuat banyak orang kebingungan. Sama seperti kesalahpahaman tentang masa penahanan Nelson Mandela, mereka mengingat Bunda Teresa menjadi seorang santo saat beliau masih hidup, bukan bertahun-tahun setelah beliau wafat. Banyak orang langsung menggunakan platform media sosial dan forum internet untuk menyatakan bahwa mereka memiliki ingatan jelas tentang beliau muncul di sampul majalah Time atau Life dengan judul utama yang menunjukkan bahwa beliau telah dikanonisasi. Mereka bahkan berbicara kepada beberapa anggota keluarga mereka tentang hal itu, dan semuanya mengingat hal yang sama. Hal ini tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam ingatan kolektif mereka. Ribuan orang lainnya membagikan ingatan palsu yang sama, dan tidak ada yang bisa memberikan penjelasan mengapa hal itu terjadi. Nomor 4.
Patung David yang dibuat oleh seniman Michelangelo dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu karya patung terbaik yang pernah dibuat. Ide untuk patung tersebut diusulkan oleh para pengawas Office of Works di Firenze, Italia. Patung itu dimaksudkan sebagai salah satu dari 12 karya serupa yang dipesan. Yang pertama adalah patung Yosua yang dibuat oleh Donatello. Selanjutnya, sebuah patung Hercules dibuat oleh murid Donatello, Agostino di Duccio, pada tahun 1463, dan ia juga mendapat pesanan untuk membuat patung Daud muda dari marmer. 2 tahun kemudian, ia mulai mengerjakan proyek ini, namun ketika Donatello wafat, pekerjaan Duccio pun terhenti. Ia baru memahat bagian kaki, badan, telapak kaki, dan beberapa bagian kain pada patung tersebut. Antonio Rossellino ditugaskan untuk menyelesaikan karya tersebut, namun kontraknya kemudian dibatalkan. Balok marmer itu mulai rusak karena dibiarkan terpapar hujan dan berbagai kondisi cuaca selama lebih dari 25 tahun. Seorang seniman baru harus ditemukan dan pada awalnya Leonardo da Vinci dipertimbangkan. Tetapi pada tahun 1501, Michelangelo diminta untuk menyelesaikan karya tersebut. Dia dibayar gaji 6 fiorini per bulan dan diberi waktu 2 tahun untuk menyelesaikan karya tersebut. Seorang penjaga ditempatkan di dekat patung tersebut untuk mencegah seniman lain merusaknya dengan sengaja. Karena mereka tidak senang dengan fakta bahwa Michelangelo yang berusia 26 tahun dipilih untuk peran itu. Meskipun demikian, beberapa seniman berhasil merusaknya dengan melemparkan batu ke patung tersebut, dan banyak bekasnya masih bisa dilihat hingga hari ini. Perancah didirikan di sekitar patung tersebut untuk memberi Michelangelo akses ke bagian tertinggi, dan ia mulai bekerja dengan pahat yang ia buat sendiri. Pada tahun 1504, ia hampir menyelesaikan karyanya, dan pihak berwenang Florence menyadari bahwa mereka tidak tahu bagaimana cara mengangkat patung yang 17 kaki dan beratnya lebih dari 8 ton ke atap katedral. Diputuskan bahwa patung itu sebaiknya dipindahkan ke Palazzo della Signoria. Pilihan ini diambil dan patung tersebut dipasang di pintu masuk pada tahun 1504. Di sana patung itu berdiri selama lebih dari 300 tahun dan pada tahun 1800-an diketahui bahwa retakan kecil mulai muncul di kaki kiri patung tersebut. Karena diduga hal ini disebabkan oleh tanah yang tidak rata, patung tersebut dipindahkan ke Accademia Gallery. Pada tahun 1991, seniman Piero Cannata masuk ke galeri dengan membawa palu yang disembunyikan di bawah pakaiannya dan menyerang patung tersebut, merusak jari kaki di kaki kirinya. Setelah ditangkap, dia mengaku bahwa dia diperintahkan untuk menghancurkan patung tersebut oleh seorang model pelukis abad ke-16. Patung tersebut masih dipajang di galeri hingga hari ini dan ratusan ribu orang telah datang ke daerah itu untuk melihatnya. Namun, patung itu juga menjadi subjek dari efek Mandela yang aneh dan tak terduga. Ketika orang-orang mengetahui bahwa patung Daud dibuat dengan pupil berbentuk hati, mereka biasanya skeptis dan awalnya menolak untuk menerima fakta ini. Bahkan beberapa orang yang pernah melihat patung itu secara langsung pun tidak pernah tahu hal ini, dan mereka menyalahkan efek Mandela. Mereka yakin bahwa saat mereka melihat patung itu, pupilnya bulat dan normal, bahkan mengklaim bahwa mereka pasti akan langsung menyadari bentuk pupil yang aneh itu. Masih belum diketahui mengapa Michelangelo memutuskan untuk melakukan hal ini, karena itu sama sekali bukan praktik umum, dan tampaknya dia juga tidak pernah memberitahu siapapun alasan dibalik keputusannya itu. Namun, ini bukan satu-satunya kejanggalan yang telah diperhatikan orang-orang. Beberapa pengunjung situs tersebut merasa bahwa tangan kanannya sekarang tidak lagi berada di posisi yang sama. Dan karena hal ini mustahil, mereka percaya bahwa pertama kali mereka melihat patung Daud di realitas yang berbeda. Nomor 3. Sementara istilah tahun-tahun timbal mengacu pada beberapa negara Eropa yang mengalami masa gejolak sosial politik yang parah pada akhir 1900-an. Istilah ini paling diingat di Italia, di mana masalah-masalah ini terjadi antara tahun 1960 hingga akhir 80-an. Itu adalah masa ketidakpastian yang sangat ekstrim, ketika faksi-faksi dari sayap kiri ekstrim dan sayap kanan ekstrim berusaha menggulingkan pemerintah Italia, dan mereka tidak akan berhenti untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mengorganisir serangan terhadap negara mereka sendiri, sehingga era ini dinamai berdasarkan jumlah amunisi yang tak terbayangkan yang digunakan selama konflik-konflik ini. Warga Italia dibuat ketakutan karena mereka tidak pernah tahu kapan insiden berikutnya akan terjadi. Dan karena serangan-serangan ini dilakukan tanpa memedulikan keselamatan publik, banyak orang tak bersalah kehilangan nyawa mereka. Pada tanggal 2 Agustus 1980, salah satu serangan paling keji terjadi di stasiun Bologna Centrale.
Pada pukul 10.25 pagi itu, seorang anggota faksi Nuklei Revolusioner bersenjata masuk ke ruang tunggu lantai 2 stasiun dan meninggalkan sebuah koper yang berisi alat peledak. Tidak ada yang memperhatikan koper yang ditinggalkan itu, dan akibatnya banyak nyawa melayang. Hingga hari ini, banyak orang masih menyebutnya sebagai insiden terburuk selama era Years of Lead. Media berita bergegas ke lokasi kejadian dan mendokumentasikan kehancuran yang tersisa. Banyak fotografer media memperhatikan bahwa jam di stasiun berhenti pada saat serangan pukul 10.25 dan menggunakan gambar jam yang berhenti untuk menyoroti tragedi yang terjadi hari itu. Namun disitulah fakta tentang jam mulai menjadi agak kabur menurut beberapa orang. Mereka mengingat jam itu dibiarkan rusak pada waktu yang tepat untuk memperingati tragedi tersebut, dan bahwa jam itu sengaja tidak pernah diperbaiki sebagai penghormatan bagi mereka yang kehilangan nyawa atau terluka. Kenyataannya, jam itu segera diperbaiki dan berfungsi seperti jam biasa selama bertahun-tahun. Kemudian, pada tahun 1996, jam itu rusak dan diputuskan bahwa jam tersebut harus diatur kembali ke pukul 10.25 dan dibiarkan pada waktu itu tanpa batas waktu untuk tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Jam itu tidak pernah diperbaiki dan sekarang berfungsi sebagai peringatan untuk peristiwa tragis tersebut. Ketika berita tentang hal ini tersebar, banyak orang, beberapa dari Bolonya, tidak mengerti mengapa hal ini layak diberitakan. Karena mereka yakin bahwa jam itu selalu menunjukkan waktu yang sama persis, dan tidak pernah diperbaiki sejak tahun 1980. Sebuah tim psikolog merasa hal ini menarik dan memutuskan untuk melakukan penelitian. Mereka mewawancarai puluhan orang dan menemukan bahwa bahkan beberapa orang yang bekerja di stasiun tersebut tidak pernah tahu bahwa jam itu telah berjalan selama 16 tahun. Sebanyak 180 orang yang semuanya baik pengguna tetap stasiun maupun yang bekerja di sana diwawancarai. Dan para peneliti terkejut mengetahui bahwa 92% orang percaya jam itu tidak pernah diperbaiki, meskipun mereka melihatnya sendiri secara rutin. Ketika hasil penelitian itu dipublikasikan, ribuan orang lainnya muncul dan menyatakan bahwa mereka tinggal di Italia dan selalu tahu bahwa jam itu berhenti pada hari itu dan tetap rusak sejak saat itu. Banyak orang merasa sulit untuk percaya bahwa ini hanyalah ingatan palsu kolektif, dan mereka menduga bahwa ada sesuatu yang jauh lebih jahat sedang terjadi. Seperti yang diduga, beberapa orang menyalahkan efek Mandela dan percaya bahwa jam yang sama ada di realitas lain atau memang tidak pernah diperbaiki. Nomor 2. Jika pernah ada misteri efek Mandela yang bisa menimbulkan kemarahan, itu adalah yang berkaitan dengan perjalanan tengah malam Fall River. Peristiwa ini sering disebut sebagai salah satu yang paling penting dalam sejarah Amerika. Itulah sebabnya banyak orang menolak untuk percaya bahwa mereka salah memahami faktanya. Pada bulan April 1775, para patriot di provinsi Massachusetts Bay saat itu mengetahui adanya rencana dari Inggris untuk menindak pemerintah provinsi Massachusetts. Diputuskan bahwa peringatan harus dikirimkan kepada para Minutemen di provinsi tersebut sebelum pasukan Inggris tiba, dan tugas ini diberikan kepada Sons of Liberty. Joseph Warren memutuskan untuk mengirim River ke Kongres Provinsi di Concord, tempat persediaan senjata terbesar milik para patriot disimpan. Begitu peringatan diterima, senjata-senjata tersebut dipindahkan dari Concord. Pada tanggal 14 April, Jenderal Thomas Gage diperintahkan oleh Earl of Dartmouth untuk melucuti semua pemberontak yang telah mengumpulkan senjata-senjata tersebut dan menangkap John Hancock serta Samuel Adams bersama beberapa pemberontak lainnya. Pada tanggal 18, Revere dan Dawes diberitahu bahwa pasukan Inggris telah berangkat dari Boston dan mereka menuju ke Concord, Lexington, dan Cambridge. Diduga mereka sedang mencari Hancock dan Adams, dan para pemimpin di Lexington tidak menyadari serangan yang akan segera terjadi. Mereka perlu mengirimkan peringatan, jadi River memberitahu penjaga gereja Newton untuk siap memberi isyarat. Ini akan diteruskan melalui lentera. Jika dia melihat pasukan Inggris mendekat lewat darat, dia harus menyalakan satu lentera saja. Jika mereka datang lewat laut, dia akan menyalakan 2 lentera. Ini akan memberi waktu yang cukup bagi para kolonis di Charlestown untuk bersiap, dan ketika saatnya tiba, 2 lentera dinyalakan. Revere memberikan instruksi agar pesan itu diteruskan ke Charlestown, lalu dia menyeberangi Sungai Charles dengan perahu dayung dan berhasil menghindari angkatan laut kerajaan. Dia sampai di Charlestown dan berangkat ke Lexington, memperingatkan orang-orang di sepanjang jalan bahwa pasukan Inggris sedang datang. Momen dalam sejarah ini telah dikutip berkali-kali, dan dalam banyak cerita, River digambarkan menunggang kuda sambil berteriak, "Inggris datang, lewat laut, lewat laut." Masalah dengan versi peristiwa ini adalah bahwa hal itu sebenarnya tidak pernah terjadi.
Dipercaya bahwa kesalahpahaman ini berasal dari puisi Henry Wadsworth Longfellow berjudul Perjalanan Paul Revere, yang memberi kesan bahwa Revere dengan berani bepergian sendirian. Pada kenyataannya, ia ditemani oleh William Dawes dan Samuel Prescott, dan pada akhir malam itu, sebanyak 40 orang bepergian melintasi daerah tersebut, memperingatkan setiap orang yang mereka temui. Dalam puisi tersebut, ia akhirnya mencapai Concord, namun hal ini juga tidak akurat. Revere, Dawes, dan Prescott dikejar oleh tentara Inggris dan harus berpencar. Mereka masing-masing menunggang kuda ke arah yang berbeda, tetapi Revere ditangkap dan ditahan di Lexington. Dawes terjatuh dari kudanya lalu tersesat, dan Prescott lah yang berhasil memperingatkan penduduk Concord tentang pasukan yang akan datang. Nomor 1. Bisbol sering disebut sebagai hiburan favorit Amerika. Setiap tahun, selama musim semi dan musim panas, tim-tim bisbol Liga Utama saling bertarung untuk mencoba memenangkan World Series, yang bukanlah tugas yang mudah. Setiap tim memainkan total 162 pertandingan selama musim reguler, yang berarti hingga babak playoff, ada 2.430 pertandingan musim reguler yang dimainkan setiap tahun. Hal ini memberi para penggemar kesempatan untuk melihat tim favorit mereka bermain beberapa kali setiap musim, dan mudah dipahami mengapa olahraga ini tetap begitu populer. Sementara kebanyakan orang adalah penggemar biasa, beberapa lainnya jauh lebih berdedikasi dan menghafal setiap aspek olahraga ini, seperti statistik pemain paling terkenal, jumlah pertandingan yang dimenangkan setiap pemain, bahkan data sejarah seperti penciptaan permainan ini yang telah menimbulkan misteri efek Mandela. Penyebutan paling awal tentang bisbol tercatat pada tahun 1744 dalam sebuah buku anak-anak Inggris berjudul A Little Pretty Pocket Book. Namun secara luas diterima bahwa Abner Doubleday, seorang jenderal pasukan Union dalam Perang Saudara Amerika, adalah penemu aturan modern bisbol. Dan jutaan orang Amerika tidak tahu bahwa sebenarnya bukan begitu kenyataannya. Ceritanya biasanya menyebutkan bahwa pada awal abad ke-20, negara ini sedang berusaha menegaskan dirinya di panggung dunia. Untuk melakukan ini, mereka harus mengidentifikasi apa yang membuat seseorang menjadi orang Amerika sejati, seperti kemandirian, kebebasan berbicara, individualisme, dan kerja keras. Segera muncul usulan bahwa karena bisbol adalah olahraga Amerika, maka olahraga ini mencakup segala hal yang berbau Amerika, karena sudah menjadi hiburan favorit bangsa ini. Namun, satu orang berpandangan berbeda. Penulis olahraga Henry Chadwick sering menyebutkan fakta bahwa bisbol berasal dari Inggris, karena anak-anak di sana sudah lama memainkan permainan yang disebut rounders. Aturannya sangat mirip dengan yang digunakan dalam bisbol, tetapi usulan ini membuat banyak orang kesal. Salah satunya adalah Presiden Liga Nasional Abraham Mills. Dia menyatakan bahwa bisbol sama Amerikanya dengan Christopher Columbus, dan siapapun yang tidak setuju dengannya harus dikutuk. Dia berusaha membuktikan pendapatnya dan membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki asal-usul olahraga tersebut. Hanya pria yang benar-benar percaya bahwa bisbol sepenuhnya Amerika yang diizinkan menjadi bagian dari komisi tersebut. Dan tak lama kemudian mereka menerima surat dari seorang insinyur pertambangan bernama Abner Graves. Dia mengklaim bahwa dia hadir ketika Doubleday menciptakan permainan itu pada tahun 1839 saat dia berusia 6 tahun. Belakangan terungkap bahwa Graves adalah seorang penipu yang dipenjara karena kejahatannya, dan bahwa Doubleday berusia 20 tahun pada tahun 1839. Meskipun hal ini sudah diketahui, komisi tetap memutuskan untuk menyebut Doubleday sebagai penemu agar tetap dianggap asli Amerika. Namun, kebenaran akhirnya terungkap. Pada kenyataannya, tidak ada satu momen tertentu di mana bisbol diciptakan dan tidak ada satu orang pun yang bisa disebut sebagai penemunya. Sebaliknya, bisbol kemungkinan besar berkembang dari permainan rounders dan diadaptasi selama bertahun-tahun menjadi permainan yang kita kenal sekarang. Namun, banyak orang menolak untuk menerima hal ini dan merasa bahwa olahraga tersebut memang diciptakan oleh Doubleday. Hanya di realitas lain yang kini telah hilang. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga, jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Announce dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.